Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di Kota Ternate akan diadakan penyaluran bibit secara gratis kepada petani. Untuk mendapatkan bibit gratis seperti ini juga harus melalui kelompok-kelompok tani yang sudah dibentuk oleh petugas pertanian. Bapak dan Ibu sekalian, pesan yang akan saya sampaikan pada Bapak Ibu petani bahwa untuk mendapatkan bibit gratis ataupun bibit yang Bapak Ibu beli itu hendaknya yang bersertifikat. Ini dapat saya tunjukkan sertifikat mutu daripada bibit pala bibit. Nah, dalam label ini ditulis keterangan antara lain yaitu jumlah daun, lingkar batang, tinggi tanaman, dan instansi pelaksana sertifikasi. Nah, kenapa harus ditaruh keterangan seperti itu? Itu sudah melalui beberapa tahapan. Tahapan-tahapan tadi adalah tahapan pengawasan oleh pengawas benih yang ada di instansi tertentu. Kenapa benih itu bermutu? Karena benih ini sudah melalui beberapa tahapan, mulai daripada pelepasan, penilaian, lalu penentuan pohon induk, berapa produksinya per tahun. Dengan demikian maka dipilihlah pohon induk pala, ditentukan dan di SK-kan pohon induk pala yang mana yang akan dijadikan pohon induk sebagai asal benih yang akan yang menjadi sumber benih daripada penangkar-penangkar yang ada di daerah tertentu. Nah, apa gunanya sertifikasi? Gunanya sertifikasi yaitu pengakuan daripada pemerintah terhadap penangkar benih atau asal usul benih yang telah melalui beberapa seleksi tadi, lalu dilanjutkan dengan penentuan pohon induk. Nah, kegunaan daripada label ini yaitu menerangkan tentang mutu daripada benih atau bibit tersebut. Nah, yang akan saya jelaskan di sini yaitu apa saja deskripsi daripada penilaian bibit yang akan diterima oleh petani. Nah, di sini saya dapat bacakan kriteria-kriteria itu yaitu lokasi kebun penangkaran maksudnya. Terus ada komoditi, ada varietas. Nah, yang dimaksud dengan varietas yaitu satu klon unggul yang dieksplorasi lalu diajukan dapat dijadikan varietas yang tadinya masih namanya nama lokal, lalu diajukan ke pemerintah untuk dijadikan varietas. Nah, dengan varietas ini maka sudah diakui oleh lembaga atau instansi tertentu bahwa benih tersebut berkualitas. Nah, oke, lanjut. Di sini ada kelas benih, terus umur tanaman, tinggi tanaman, jumlah daun, dan diameter batang. Itu penilaian daripada karakteristik benih bibit ini. Nah, bagaimana dengan yang saya sebutkan tadi, penentuan pohon induk dan lain sebagainya? Pengawas benih tanaman yang ada di lembaga pemerintah yaitu mengawasi beberapa kriteria. Kriteria yang diawasi antara lain adalah produksi per tahun daripada pohon induk yang dipilih, yang dijadikan benih oleh penangkar-penangkar benih yang ada di daerah tersebut untuk dijadikan bibit, lalu kemudian akan disalurkan ke petani-petani atau dijual ke khalayak ramai. Nah, berikut yang diawasi oleh pengawas benih yaitu produksi rata-rata. Apakah produksi stabil dalam satu pohon induk tersebut? Kriteria yang lainnya yaitu bebas dari hama dan penyakit. Nah, apakah pohon induk yang telah terpilih ini setiap tahunnya itu tetap diperiksa, diawasi oleh pengawas benih yang ada di instansi pemerintah. Nah, berkala setiap tahun itu dilakukan pengawasan rata-rata produksi, lalu serangan hama dan penyakit, keadaan tanaman,
secara umum. Saya gambarkan kepada kalian bahwa setiap menerima bibit hendaknya yang bersertifikat. Kenapa? Karena sudah melalui tahapan-tahapan penilaian itu tadi. Coba kalau Bapak Ibu umpamanya tidak menerima satu bibit yang tidak bersertifikasi, lalu sembarangan membeli bibit, nah resikonya Bapak sendiri yang tanggung. Contoh, ketika Bapak Ibu sudah menanam bertahun-tahun, ini komoditi pala ya Pak ya, beda dengan komoditi hortikultura, tapi pada umumnya sama. Menerima setiap bibit itu hendaknya yang berlabel atau yang bersertifikat. Label itu adalah sertifikat mutu daripada benih tersebut. Di situ dapat kita nilai bahwa kalau tidak berlabel, tidak mempunyai keterangan, ia bisa jadi bibit asalan. Contoh, bibit pala yang tumbuh di bawah pohon lalu ditangkar atau dibesarkan oleh petani yang ilegal, dijual di sosial media. Bapak dan Ibu membeli bibit itu, pemerintah tidak tanggung jawab. Kenapa? Karena ketika Bapak Ibu sudah menanam bertahun-tahun, sudah melihara bertahun-tahun dengan harapan produksi meningkat, tetapi pada kenyataannya tidak menghasilkan, tidak sesuai dengan harapan Bapak dan Ibu, maka kecewa Bapak dan Ibu sekalian yang akan menanggungnya. Membeli bibit asalan atau memperoleh secara gratis pun, kalau benih atau bibit itu tidak berlabel, maka dapat diklaim ke instansi atau lembaga pemberi. Nah, hal ini berlaku benih hortikultura, benih sayur-sayuran, benih perkebunan seperti pala dan cengkeh, kelapa, kakao. Semua bibit harusnya berlabel. Bapak dan Ibu petani yang saya hormati, jika masih ada pertanyaan tentang aturan-aturan pelabelan, sertifikat mutu, atau barangkali kekhawatiran Bapak dan Ibu, apakah benih ini akan berbuah bagus sesuai dengan harapan Bapak dan Ibu petani, kiranya dapat mengomentari di kolom komentar yang ada di bawah. Ya, terima kasih dulu apa yang saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan.